Selamat pagi semuanya, saya Dian Fitri Givari dari Sastra Jepang. Di sini saya akan menganalisis teks sosial media dengan topik gempa Jepang dari Twitter periode 1 Januari sampai 4 Januari. Setelah data dibuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cari operator read CSV, kemudian di drag. Setelah di drag, kita cari filenya. Datanya saya simpan di UAS NPL, gempa Jepang. Kita hubungkan, kemudian kita coba running. Ya, ini dia datanya. Kemudian kita akan hilangkan dokumen-dokumen yang tidak penting seperti add itu di nomor 3 dan 4. Kita kembali ke desain, maka dari itu kita menggunakan operator replace. Kemudian kita drop di sini. Apa yang kita replace? Yang kita replace adalah username, yaitu add. Kemudian kita tambahkan titik, kemudian bintang, dan tinggal di running saja. Ya, ini dia datanya. Sudah bisa dilihat di nomor 3 dan 4 sudah tidak ada username-nya. Kemudian untuk di nomor 5 kita akan hilangkan HTTPS-nya, itu gambar biasanya. Dan di nomor 11 juga ada HTTPS. Kemudian ada pagar. Kita hilangkan juga pagar. Kita kembali ke desain. Kita tambahkan replace. Kemudian kita akan replace HTTPS _, kemudian bintang. Kita tambahkan lagi replace satu lagi. Yang akan kita replace adalah pagar. Oh iya, untuk di replace 2, kita replace by spasi. Kita running. Ya, bisa dilihat ini datanya. Di nomor 5 sudah tidak ada HTTPS, di nomor 11 sudah tidak ada hashtag atau pagar. Itu bisa dilihat ya, di nomor 5 sudah tidak ada HTTPS-nya. Kita kembali ke desain, kemudian kita cari ada trim. Kita drag di situ. Trim ini digunakan untuk menghapus white space seperti spasi atau enter gitu. Kemudian kita save menggunakan write CSV. Kita di sini save di UAS NPL dengan nama analisis gempa UAS. Di tutorial pertama ini saya tidak membutuhkan stopwatch karena saya tidak membuat statistik satu kata per satu kata. Nah, ini langsung kita save aja. Kemudian kita running. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita save dulu di rapid manner-nya. Lanjut, ini kan tahap pertama. Nah, ini tahap keduanya, ada read CSV, filter example, nominal to text, proses dokumen, naive Bayes, kemudian ada store dan store 2. Nah, store sendiri itu untuk membuat data latih dan analisis model. Kemudian di dalam proses dokumennya ada tokenize, transfer case, filter stopwatch, dan filter token. Nanti saya akan jelaskan sekarang di yang tahap ketiga. Yang pertama, kita cari operator CSV. Kemudian kita ambil datanya, data teksnya di import configuration. Kita cari di UAS NPL, kemudian analisis gempa UAS. Kita next. Next lagi. Kemudian kita ubah change role-nya
menjadi label. Oke, kemudian finish. Kemudian kita hubungkan, kita coba running dulu. Nah, ini adalah data yang akan kita olah. Dari data pertama nomor 1 sampai ke data 21 sudah ada labelnya, positif negatif. Kemudian dari data 22 sampai 82 kita akan labeli. Selanjutnya kita cari operator filter example. Kemudian kita taruh. Nah, di sini kita akan menyeleksi dokumen sentimennya. Kita ubah jadi sentimen. Kemudian di sininya kita ubah jadi is not missing. Oke. Selanjutnya kita masukkan nominal to text. Kita butuh nominal to text karena di dalam dokumen tadi tidak semuanya huruf, pasti ada angkanya. Kemudian kita cari proses dokumen from data. Kita klik 2 kali. Kemudian tambahkan operator tokenize. Tokenize digunakan untuk memecah kalimat dari dokumen tadi menjadi kata agar dihitung per kata. Kemudian kita tambahkan transform case, yaitu untuk merubah huruf yang tadinya teks menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita tambahkan lagi filter stop word yang dictionary. Kenapa kita butuh ini? Karena kita akan menyeleksi atau memfilter kata-kata apa saja yang tidak akan kita gunakan. Nah, ini tinggal di open saja. Kemudian kita tambahkan filter token by length. Nah, ini minimalnya 4 karakter sampai maksimal 25. Kemudian kita kembali ke proses. Kita tambahkan operator union. Ini digunakan untuk menggabungkan tabel. Kemudian dihubungkan. Nah, selanjutnya kita panggil data latih yang telah kita buat dengan menggunakan operator retrieve. Selanjutnya kita isi repository entry-nya. Saya simpan datanya di data dengan nama data latih UAS. Oke. Kemudian kita hubungkan ke union. Kemudian kita butuh operator filter example lagi. Nah, kita di sini copy paste saja. Kita hubungkan ke union. Selanjutnya kita cari operator replace missing values. Ini digunakan untuk mengganti kata apa saja atau hasil token yang belum bernilai atau ada token yang belum terhitung. Kita ganti nilainya. Kemudian kita cari operator apply model. Ini digunakan untuk mengeksekusi data testing dengan model analisisnya.
Kemudian kita panggil model analisisnya menggunakan retrieve. Kita drop. Kita hubungkan dengan apply model. Lalu yang ini ke UNL atau unlabel. Selanjutnya kita ubah repository entry-nya dengan model analisis UAS yang telah saya buat. Kemudian kita hubungkan dan kita running semuanya. Nah, ini datanya. Di sini tidak ada teksnya. Kita kembali lagi ke proses dokumen. Di sini keep teksnya kita checklist. Kemudian kita running. Nah, di sini sudah ada teksnya. Kita kembali ke desain. Di replace missing values-nya, default-nya kita ganti menjadi 0. Kemudian kita running. Nah, ini akan terisi di kolom prediction labelnya. Sudah ada labelnya semua. Nah, kita coba cek ya. Jadi, untuk tingkat akurasinya itu tergantung data latihnya. Data latihnya tuh banyak atau tidak. Jadi, kalau misalkan sedikit, ya pasti tingkat akurasinya juga rendah. Jadi, antara kalimat ini, dia itu sesuai nggak antara positif dan negatif seperti itu. Karena saya data latihnya sedikit, dari Twitter dari periode 1 Januari sampai 5 Januari itu sedikit datanya, mohon maaf, sampai 4 Januari, jadi mungkin akurasinya rendah. Nah, ini misalnya nomor 29, wanita berusia terperangkap reruntuhan, itu negatif prediksinya. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.